Ya anak-anak, sebelum kita belajar, kita dahulu dengan berdoa bersama-sama bahwa apa yang kita nanti pelajari ya bisa semuanya bisa memahami. Silakan memimpin doa. Satu orang yang tidak bisa hadir, kita harus perhatikan supaya dia bisa sekolah lagi. Jadi anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan menyampaikan masalah menyusun teks eksemplum. Tetapi sebelumnya, Bu Guru mau ingatkan untuk pelajaran yang kemarin, pertemuan yang kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu paragraf, jenis paragraf. Siapa yang masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Jenis paragraf apa saja? Ya, Mardita. Tahu paragraf produksi yang dimaksudkan Mardita? Siapa yang tahu? Siapa yang mau jelaskan? Ya, cerita ya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya yang berada di awal paragraf. Ya. Yang berikutnya, Setani. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ya, bagus. Berarti kalian masih mengingatnya, kalian semua sudah bisa membuat paragraf yang kemarin kita sudah buat. Paragraf deduktif tadi sudah kalian sebutkan, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, dalam paragraf itu sendiri mengandung ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama. Di mana letaknya gagasan utama atau ide pokoknya itu? Dari? Ya, Liana. Jadi kesempatan yang diberikan pada saya akan menjawab pertanyaan yang ini. Gagasan utama atau ide pokok terletak pada kalimat utama. Iya, bisa tepuk tangan. Kemarin Ibu juga sudah memberikan tugas sama anak untuk belajar membuat di rumah bagaimana itu contoh paragraf deduktif. Tolong membacakan siapa yang sudah membuatkan contoh paragraf deduktifnya. Yang lainnya, silakan. Ya, adalah seorang gadis yang bernama Laras. Ia tinggal di sebuah gubuk tua bersama ibu dan adiknya. Laras adalah anak yatim. Ia sehari-hari. Ide pokoknya, di desa terpencil hidup seorang gadis bernama Laras. Silakan. Wina anak yang rajin di sekolah. Selain rajin, dia juga mendapat utama. Wina adalah anak yang berprestasi di mata keluarganya. Ide pokok, Wina anak yang berprestasi. Iya, nanti? Ya, bagus. Sudah, untuk itu hari ini kita akan belajar yang materi berikutnya, yaitu menyusun teks eksemplum. Ya, sebelum kita kelihatan nggak anak-anak? Beberapa yang lalu, minggu lalu, yang pertama yaitu apa anak? Orientasi. Siapa yang bisa mulai dalam orientasi mengandung? Dalam orientasi mengandung tokoh utama. Ya,
tokoh utama dalam teks tersebut. Ya. Terdapat bagian awal teks atau pengenalan tokoh, latar tempat, waktu. Ya, insiden. Ya, insiden adalah ya rangkaian peristiwa dalam teks tersebut. Ya, interpretasi. Apa itu interpretasi? Ya. Terus berikutnya yang terakhir yaitu koda. Ya, apa itu kodanya? Ya, isinya berupa amanat, ya, amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang berikutnya, yang pertama yaitu penggunaan kata ya, konjungsi, kata penghubung atau konjungsi. Dalam konjungsi teks eksemplar mengandung konjungsi apa saja yang kalian ingat? Konjungsi apa saja? Ya. Kalimat dan konjungsi antar kalimat. Ya, apa kalian konjungsi intra kalimat dan antar kalimat? Masih ingat, Eva? Penghubung kata intra kalimat adalah penghubung kata antara satu kata dengan kata lain dalam satu kalimat. Itu konjungsi intra kalimat. Kalimat satu dengan kalimat lainnya. Ya, jujur. Kalau sempurnakan, jawabannya konjungsi ya, Riana. Kata konjungsi intra kalimat adalah kata konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata dalam satu kalimat. Kata konjungsi antar kalimat adalah kata konjungsi yang menghubungkan kalimat dalam satu kalimat. Ya, diulangi. Konjungsi intra kalimat itu konjungsi yang menghubungkan ya kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Kalau konjungsi antar kalimat, konjungsi ada kata penghubung yang menunjukkan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Ya, nah itu. Yang Adi ya. Ari Ari Merta, silakan Ari. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Ya, contohnya? Ada contohnya? Rujukan personil. Persona ya. Ada lagi mungkin? Siapa ini? Kata rujukan hal atau ihwal, kata rujukan temporal atau waktu. Iya, bagian sama Mardika ya. Yang berikutnya unsur kebahasaan yang ketiga dalam teks eksemplar yaitu penggunaan kalimat kompleks. Ya. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan tempat, ya, kata keterangan waktu, keterangan tujuan, keterangan cara. Kan itu kita waktu ini kita bahas sama-sama. Ya, Febri, Kata penghubung di. ya, terus ada lagi. Bukan lagi? Iya, banyak ya ada garing. Terus kalau kata rujukan kata keterangan waktu, keterangan waktunya, contohnya apa saja? Ya desa, ya. Yang lainnya ada, ya. Apa lagi? Waktu kan bisa pagi, siang, malam kan dia dan seterusnya. Kata terang tujuan, ini apa kata yang kita katakan salah? Kata terang tujuan ditandai dengan kata yang lain, ya artinya? Ya bagus sekali. Kata keterangan cara. Ya, Maunya, sukanya. ya bagus. Ya masih banyak lagi. Langkah menyusun teks itu. Yang pertama, menentukan bahan penulisan teks eksemplar. Kita bisa berupa cerita fiksi, ya banyak yang kita tentukan dulu. Apa yang akan kalian buat, yang akan kalian susun tentang apa? Ya, lihat apa saja, ada 4 tadi. Berikutnya yang ketiga, ya, membuat judul yang menarik. Ya, kalau kita membuat judul yang menarik, otomatis orang ingin masuk dalamnya. Jadi kalau sudah kalian susun tadi sesuai dengan orientasinya, ya begitu orang membaca, melihat cerita itu begitu, lalu melihat judul saja, membaca judul saja sudah menarik, ingin tahu ceritanya apa ini. Ya itu
caranya menyusun teks semprot. Nah, untuk pertemuan hari ini Guru sudah siapkan teks eksemplar, tetapi Guru acak. Silahkan nanti kalian susun. Ini tugas kelompok. Nah, sekarang silahkan kalian membentuk kelompoknya. Sebagai kelompok, silahkan bentuk kelompoknya langsung. Setiap kelompok ke depan. Ya, silakan. Ya, kalian diskusikan. Boleh langsung dikasih nomor. Nanti di menurut kalian karena itu Guru acak, silakan nomor 1 apanya. Tentukan karena kita sudah tahu bahwa teks eksemplar dimulai dari yang pertama yaitu yang kedua yang ketiga terakhir diskusikan dengan langsung ditulis nanti di situ kalau kelompoknya, nama kelompoknya tuliskan di kertas yang sudah Guru bagikan. Nah, anggota kelompoknya siapa ya di kertas yang sudah dibagikan. Ya ini nada. Ya, kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan itu. Langsung nanti kalian saat presentasi sampaikan bagian orientasi nomor berapa dan nomor berapa, bagian insiden sampai yang sampai interpretasi. Ya, silakan. Berarti anak-anaknya atau bedanya apa? Interpretasinya kalau sampai interpretasi ya interpretasinya. Berikan huruf-hurufnya dalam buku itu langsung sudah nomor 1 yang mana ya langsung dikali nomor berapa tekan tak bacakan dimulai dari nomor 1 ya. Selesai anak, waktunya sudah habis 15 menit sudah selesai. Sekarang silakan dipresentasikan setiap kelompok maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Dimulai dari kelompok siapa dulu? Silakan. Ya silakan ke depan. Kelompok ini kelompok apa namanya? Ya silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan saya Dr. Supriyatna. Saya akan di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang kelompok yang merapakan KDAD Bantah. Ya silakan karena
dari loh buku Tiara Purnamayati. Di sini saya akan mempresentasikan guru les praktek. Bagian orientasi terdapat dalam teks nomor namaku Mama. Aku adalah murid kelas 7 di SMP yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Hari ini aku sangat bingung saja atau bersembunyi di rumah tua dekat sekolahku. Tapi rumah itu sangat menyeramkan. Rumah itu dihuni oleh Pak Tua yang memiliki wajah seram. Menurut cerita kakekku, dia adalah orang Belanda. Dia tidak disukai oleh tetangganya, walaupun demikian dia tetap tinggal di rumah tua itu. Bagian insiden yang ditunjukkan pada bagian A, B, dan D. Kalimat A. Pagi, ketika aku lewat di dekat rumah tua itu, aku segera masuk ke halamannya. Ketakutanku akan hukuman guruku menumbuhkan keberanianku masuk ke dalam rumah itu. Aku bersembunyi di balik pohon anggur. Setelah mengucapkan salam, terdengar suara telepon di pintu. Lagi nomor E. Selang beberapa menit, kepala sekolahku datang. Aku merasa bahwa aku bersembunyi di halaman rumahnya dan melaporkan aku ke sekolah. Aku sangat ketakutan. Interpretasi bagian G, A, dan E. Bagian G, cepat keluar, kata Pak Tua. Aku hampir menangis dan menyesali perbuatan. Aku tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan Pak Tua itu. Namun yang membuatku terkejut munculnya temanku yang mencuri uang maka. Ternyata Pak Tua melaporkan mereka karena Pak Tua mengantarku ke sekolah dan tidak melaporkan diriku kepada kepala sekolah dapat menangkap pencuri maka. Bagian kota yang ditunjukkan kalimat I dari kebaikan hatinya. Demikianlah dari hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, saya akhiri dengan pertanyaan. Om Santi. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Itu tadi presentasi dari kelompok Soekarno. Ya, silakan sekarang kelompok yang lain, silakan yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Nurhudi Belia Pratiwi, perwakilan dari kelompok Imam Bonjol, dan kami kelompok Imam Bonjol menamakan IPD Henry Putri Setiawan, Koma Mali Satria, Ibu Transmiti Sentita Putri, Ibu Tuladang Lini. Kami mendapat teks yang berjudul Kupu-Kupu Berhati Mulia. Presentasi saya kali ini struktur teks eksemplum yang termasuk bagian orientasi pada teks Kupu-Kupu Berhati Mulia adalah pada bagian E, yaitu pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Untuk bagian insiden, yaitu terletak pada huruf G, H, F, I, dan C, yaitu ia melihat kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi kemanapun ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar. Pada suatu pagi, sang semut, tolong. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu mengulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan ternyata kepompong yang dulu diejek sudah menyelamatkan dirinya. Artinya sang semut sadar bahwa ia bukanlah binatang yang paling hebat dan dia berjanji kepada kupu-kupu bahwa ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu lagi. Koda, pelajaran yang dapat diambil adalah kita tidak boleh meremehkan
Demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan beberapa sandi. Ya, tepuk tangan. Yang selanjutnya silakan kelompok siapa yang ingin bersama, silakan. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Budi Diana Putri, perwakilan dari kelompok Katimula yang beranggotakan di Dewa Mari Aisyah. Saya akan mempresentasikan hasil penyusunan teks yang kami dapat yang berjudul mengenai struktur teks orientasi yang terletak pada bagian D dan bagian E, yaitu pada suatu pagi di desa Letgolo ada seorang anak yang bernama Gede Andi. Dia anak satu-satunya dalam keluarganya. Andi tinggal bersama ibunya karena ayahnya telah meninggal 3 tahun yang lalu saat ia baru kelas 3 SD. Setiap pagi ia selalu bantu ibunya berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dilanjutkan dengan struktur teks insiden pada bagian F, A, J, I, D, A, dan C, yaitu pada suatu pagi setelah datang dari pasar, ia bersiap pergi ke sekolah. Namun wahana terhenti saat melihat ibunya bekerja membantu. Dia menangis memikirkan hidupnya saat dia memikirkan masa depannya. Di satu sisi dia ingin mulai saat itulah ia berjanji pada dirinya untuk terus belajar agar bisa meraih prestasi yang baik dan tetap membantu ibunya bekerja untuk biaya sekolahnya. Keesokan harinya, ia memulai hari baru. Ia memutuskan untuk berjualan di pasar setiap pagi, kemudian sekolah, dan membantu ibunya sebagai tukang cuci. Andi berpikir untuk menghasilkan uang lebih, ia akan mengamen di sore hari untuk menambah uang agar ia bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Hari demi hari ia lalui. Dia selalu bersemangat untuk mengejar prestasi dan cita-citanya. Hingga suatu hari saat sedang mengamen di jalanan, ada seorang pria di seberang jalan yang ingin memberinya uang. Ia merasa sangat senang. Saat itulah dia seketika berlari, menghampiri pria itu dan tanpa sadar ia terserempet mobil. Saat itu juga nafasnya terasa terhenti. Dia sangat terkejut. Saat itu pun banyak orang memeluknya. Pengendara mobil dan orang yang menyalahkannya. Dia terdiam dan tak dapat berbuat apa-apa. Dilanjutkan dengan bagian interpretasi, yaitu pada bagian D, yaitu sejak hari bahan atau bagian yang cepat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan cara saja. Tepuk tangan untuk kelompok ya. Satu ketiga silakan kelompok mas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 atau kelompok Kurahai yang bernama Nikoman Junianti. Kami akan mencoba mempresentasikan tes sebelum yang sudah kami susun, yaitu bagian pertama orientasi. Kami mendapatkan kita di SD 2 Tabanan. Ia selalu aktif di setiap mata pelajaran, terutama dalam pelajaran matematika. Nomor E, Anton juga sering mengikuti lomba-lomba olimpiade tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Kami menemukan insiden nomor A, I, J, K, dan G. Kalimat nomor A. Pada suatu hari, kegiatan belajar mengajar di kelas sedang berlangsung. Saat itu ada pelajaran IPA. Kalimat nomor I. Bersamaan dengan proses koda yang akan koda, yaitu kalimat koda adalah hikmah yang bisa diambil adalah bersikaplah seperti Anton. Ia bertanya kepada teman jika tidak mengikuti pelajaran di kelas. Jika kita tidak mau ketinggalan pelajaran, bertanyalah kepada salah satu teman supaya kita tidak ketinggalan pelajaran. Dan jika ada ulangan, kita dapat menjawab dengan benar seperti Anton. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf karena saya selaku
biasa tidak luput dari kesalahan. Saya tutup dengan cara bersanti. Om Santi, Santi, Santi. Ya, tepuk tangan. Saya perwakilan dari kelompok ini yang beranggotakan Ibu Madita, Imade Atayasa, dan Kelompok Suci Maharani. Tiana tidak bisa kita jalan karena sakit pembayaran. Jangan sedih ya. Saya akan mencoba mempresentasikan teks sebelum yang berjudulkan operasi zebra, yang merupakan bagian orientasi adalah nomor D dan D. Seperti kejadian yang membuat saya sadar akan pentingnya mengaji peraturan negara ini terjadi ketika saya sudah semester 2. Nomor D. Suatu ketika saya dan kakak saya memutuskan untuk kembali ke Semarang dan Senin pagi supaya waktu lebih lama di rumah. Bagian insiden saya mendapatkan nomor A, C. Bagian koda saya mendapatkan nomor R. Dari kejadian tersebut saya menjadi mengerti akan pentingnya menaati peraturan negara termasuk peraturan berlalu lintas dan membuat saya untuk lebih berhati-hati dalam berkendara. Sekian presentasi saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Dan untuk mengapresiasi. Oh, Santi. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi guru. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lilo Gede Planiase yang melanggota di Kadep Febrianti dengan Diana Satika Gede Percaya. Saya di sini akan menyampaikan susunan teks eksempsi yang berjudul Jangan Matematika huruf C yang menunjukkan bagian F yang berisi, sedangkan di buku adalah sosok wanita yang sangat perhatian terutama pada anak-anaknya. Begitu ingin anaknya menjadi anak yang pandai dan dapat dibanggakan. Pada bagian H, sedangkan saat duduk di bangku kelas 3 SD, aku sudah mulai nakal dan malas belajar. Mendengar jawabanku, seketika ibuku marah. Dilemparkan buku matematika itu tepat di hadapanku, mengesetku. Tetapi aku senang. Ibu menanyakan bahwa dia bangga terhadapku. Pada bagian konversasi, aku telah berkata jujur dan lagi kesalahanku yaitu ngobrol dengan teman ketika guru sedang menerapkan pelajaran. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Om Santi. Ya, dari 6 kelompok sudah merealisasikan akhir diskusinya dan hasilkan tugas langsung kalian kerjakan dan kalian berdiskusi gotong royong, saling membantu, saling mengisi. Itulah kebersamaan kalian. Akhiri dalam pelajaran hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan untuk pertemuan hari ini pada pelajaran menyusun teks sebelum hari ini? Siapa yang bisa atau yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan ya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan berusaha menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran pagi hari ini. Kesimpulan yang saya dapat adalah cara menyusun teks sebelum yang tepat dengan langkah-langkah yang sudah disusun. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, silakan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari
Pelajaran pada pagi hari ini adalah dalam menyusun teks sebelum perlu diperhatikan urutan struktur teksnya yang terdiri atas struktur teks, orientasi, insiden, dan interpretasi. Serta bagian koda yang berisi amanat atau pesan moral dari teks yang terdapat. Hari ini guru melengkapi dari teks sebelum kita harus dapat ambil teks itu yang terletak di interpretasi dan kodanya kita ambil ya. Bagian mana yang baik nilai moralnya kita ambil, yang nilai kurangnya atau yang negatifnya kita tinggal. Ya dan anak untuk pada hari ini cukup, tetapi sebelumnya Bu ini memberikan PR, tolong dibuka buku paket halaman berapa anak 30. Kalian buka di sana struktur teks exemplar sama masih diacak pertanyaannya di sana ada pertanyaan itu kalian kerjakan secara mandiri bukan lihat kelompok tapi kita individu kalau kerjakan di rumah nanti kita bahas. Jadi apabila dalam rangka ini dan kalian guru ada kekurangan kita perbaiki untuk pertemuan berikutnya. Untuk itu kita tutup pada kali ini dengan sanksi. Om Santi 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 Om. Bantu ya. Ya kalau kita baca bisa